Bagaimana sikap kita jika kebanyakan teman kita suka foto-foto selfie atau foto-foto pada saat kumpul-kumpul dengan berlebihan, lebih dari 3 kali? Kalau menolak, mereka tersinggung. Apakah harus ganti teman atau sabar? Baik, ibu-ibu bisa dilanjutkan? Bisa ya? Baik. Jemaah sekalian, foto gambar makhluk bernyawa, yaitu gambar manusia dan hewan, maka ulama kontemporer beda pendapat. Banyak ulama menyamakan itu dengan gambar bernyawa seperti lukisan dan patung. Kalau lukisan dan patung, ulama sepakat gambar bernyawa, lukisan dan patung itu hukumnya haram, termasuk dosa yang sangat besar. Sampai Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar bernyawa. Jadi jangan main-main, hadisnya keras sekali. Tapi ulama sepakatnya pada foto pada patung dan lukisan. Adapun foto, karena ini hal yang baru, tidak ada di zaman Nabi SAW, maka ulama beda pendapat. Sebagian menganggap itu termasuk juga gambar bernyawa, seperti Syekh bin Baz rahimahullah, begitu pula Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan para ulama yang lainnya. Sebagian lagi menganggap itu bukan gambar bernyawa. Contohnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah jemaah sekalian, ketika ulama berbeda pendapat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang lebih afdal kita berhati-hati tentunya. Yang lebih afdal kita berhati-hati. Menjauhi itu lebih baik. Kan nggak ada ruginya kita menjauhi. Kalau kita melakukannya masih mengkhawatirkan. Jangan-jangan termasuk gambar bernyawa. Dan kalau menurut saya pribadi, pendapat yang lebih kuat itu termasuk gambar bernyawa. Itu termasuk gambar bernyawa. Kenapa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, karena dalil-dalil larangan gambar bernyawa itu bersifat umum. Bersifat umum. Nggak ada memberi pengecualian. Maka karena bersifat umum, mencakup foto. Jadi tidak memberi pengecualian, digambar dengan tangan, dibuat dengan alatnya alat masa lampau atau alat modern, nggak ada pengecualian dalam hadis itu. Hadis bersifat umum. Itu pendapat yang lebih kuat. Kalaupun kita katakan pendapat yang lebih kuat itu bukan gambar bernyawa, kan kita jauhi lebih bagus. Lebih hati-hati kan? Lebih selamat. Lebih selamat. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan itu bukan gambar bernyawa, beliau pun menasihatkan menjauhi lebih bagus. Menjauhi lebih bagus, kecuali kalau memang ada hajat perlu untuk KTP, untuk paspor. Kalau hanya untuk selfie, untuk kenang-kenangan, maka hendaklah dihindari. Baik, ini yang pertama. Dan kalau kita mengikuti pendapat itu adalah maksiat, nggak peduli orang tersinggung. Kita mau pilih mana? Membuat manusia tersinggung atau membuat Allah murka? Bahkan kita mau berhati-hati pun, walaupun orang tersinggung, tentu tidak masalah. Kan kita nggak bermaksud menyinggung dia. Kita juga tidak melakukan hal yang menyinggung dia, tapi kita hanya berniat untuk taat kepada Allah. Dia tersinggung nggak tersinggung, biarkan saja, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita tidak menyinggung dia. Tapi kalau kita bisa jelaskan supaya dia nggak tersinggung, lebih baik, lebih bagus lagi.
kita jelaskan kepadanya, mohon maaf, saya nggak foto-foto karena hadis-hadis melarang dan banyak ulama berpendapat itu termasuk gambar bernyawa. Saya ikut pendapat itu. Tentu dia tidak, insya Allah tidak akan tersinggung karena paham.